Hai, jumpa lagi dengan saya Albert di video ketiga atau video terakhir dari series Profit Dollar dari Kaus. Bagi Anda yang belum menonton video pertama dan kedua, saya ada sertakan linknya di bagian deskripsi di atas video ini. Di video pertama, saya jelasin gambaran peluang bagaimana Anda bisa mendapat profit dolar dengan menjual kaos ke pasar US dan Europe tanpa mengurus apapun seperti logistik, customer service, dan shipping. Yang Anda perlu fokus hanya ke desain dan marketingnya. Lalu kemudian di video kedua saya jelaskan lebih detail lagi cara mencari ide desain. Kemudian setelah Anda mendapat ide itu, Anda buat desainnya dan meluncur desain tersebut ke Teespring. Kemudian saya juga membuat note FAQ seputar Teespring. Jadi kalau setelah Anda menonton video pertama dan kedua masih ada yang belum ngerti, Anda bisa mencoba membaca note tersebut. Semua note dan video ini bisa Anda temukan di page saya, Albert Leonardo. Nah, setelah Anda launch desain di Teespring, selanjutnya Anda perlu memarketingkan atau memasarkan kaos Anda. Di video 3 inilah kita akan membahas lebih fokus lagi bagaimana cara memarketingkan kaos Anda dengan menggunakan Facebook Advertising. Ayo kita mulai. Di video kedua, kita sudah membahas Anda perlu mencari ide desain, kemudian setelah itu Anda perlu launch campaign-nya ke Teespring. Setelah Anda launch, Anda akan mendapat sebuah halaman khusus untuk desain Anda. Nah, jadi inilah address-nya. Kalau Anda berhasil membawa pengunjung kemari, mereka beli, nah mereka akan membayar ke Teespring. Kemudian setelah campaign-nya selesai, Teespring akan memberikan profit Anda lewat PayPal atau Payoneer atau Wire. Nah, lalu bagaimana cara membawa pengunjung ke halaman ini? Itulah akan kita bahas di video ini, yaitu cara memasarkan kaos Anda dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi kita tahu Facebook memiliki banyak sekali pengguna di berbagai belahan dunia. Nah, sekarang kita mau membuat iklan untuk mentarget pengguna Facebook ini, sehingga ketika mereka browsing menggunakan Facebook, mereka akan melihat iklan kita. Jadi ini contoh iklan kita. Mereka melihat desainnya, kalau mereka tertarik, mereka akan klik link ini atau address ini yang akan membawa mereka ke halaman Teespring kita dan melakukan proses pembelian. Nah, cara melakukannya, detailnya adalah Anda perlu membuat page di Facebook, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian setelah Anda membuat page, Anda perlu membuat post. Post ini adalah isi iklannya. Kemudian setelah ada isi iklan, Anda perlu menayangkan atau membuat iklannya di Facebook. Oke, ini semua dilakukan di Facebook ya. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Untuk membuat page, Anda bisa ke halaman Facebook Anda, kemudian di ujung kanan atas ini, Anda pilih Create Page. Pilih aja community dan buat nama page Anda, misalnya Camping Addict. Get started. Ini tulis saja like this page if you love camping. Oke, sisanya biarin aja. Ini kita coba dapat nggak name-nya. Camping Addict is taken. Oke, ini biarin aja ya. Kemudian save info. Ini kita skip dulu. Skip. Nah, inilah page yang sudah berhasil kita buat dengan nama Camping Addicts. Next, kita masukin profile picture-nya, upload foto. Kemudian kita upload Facebook cover-nya. Oke, selesai page-nya. Selesai membuat page, berikutnya kita mau membuat post atau isi iklannya. Di sini kita upload foto t-shirt kita. Kemudian kita tulis isi iklannya, new camping t-shirt, disconnect and reconnect. You can order here. Kemudian copy link dari URL t-shirt kita. Nah, setelah selesai, publish. Nah, inilah post kita yang akan menjadi isi iklan kita nantinya. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menayangkan atau membuat iklan di Facebook. Caranya adalah Anda klik di sini, kemudian create ads. Di sini Anda milih boost your post, masukin nama campaign, misalnya adalah campaign Teespring, disconnect and reconnect.
Continue. Nah, kemudian di sini kita akan pilih target audience-nya. Kita pilih United States. Umurnya biarin, kemudian gendernya all, men dan women. Nah, di sini detail targeting, kita masukkan interest yang tersedia di Facebook. Jadi contohnya kita mau mentarget orang yang hobi camping. Jadi kita masukin camping. Oke, seperti ini contohnya. Nah, maka Facebook akan mentarget orang-orang yang interest-nya itu adalah camping, yaitu sebesar 28 juta orang di Facebook. Nah, ada satu hal yang penting dari memilih targeting di sini adalah kebanyakan orang hanya sekedar memasukin kata camping. Tapi ini adalah interest yang terlalu luas. Oke, karena camping bisa saja orang yang bukan benar-benar hobi camping bisa saja like camping, karena mungkin di sekolah gurunya mengajarkan kalau camping itu seru atau apa. Nah, kemudian dia lihat page camping dan dia like. Nah, tapi itu tidak menunjukkan kalau memang dia benar-benar hobi dengan camping. Nah, kita mau mencari interest yang bisa menunjukkan kalau orang itu adalah seorang hobiis. Jadi kita coba mikir kalau orang yang benar-benar hobi camping, mereka akan membeli peralatan camping. Kira-kira website apa atau toko apa yang akan mereka kunjungi? Misalnya, kita search di Google, camping store. Oke, nah ini adalah contoh website yang akan dikunjungi oleh orang yang hobi camping. Kemudian kita masukkan ke Audience Insight untuk meresearch. Jadi Audience Insight adalah sebuah tool yang disediakan oleh Facebook kepada marketers untuk meresearch audience atau pengguna Facebook. Ini kita copy, buka kemari. Inilah cara mengakses Audience Insight. Nah, kita coba masukin Campmer. Oke. Nah, kalau di sini muncul artinya nanti di targeting ini kita bisa milih. Oke, coba ya. Ini kita tutup. Campmer. Nah, nih. Ada sebanyak 66.000 orang yang bisa kita target. Memang lebih sedikit, tapi ini benar-benar audience yang sangat tertarget. Nah, lalu fungsi Audience Insight adalah ketika kita masukkan ini, kita pilih page likes. Nah, kita bisa melihat banyak lagi interest atau page lain yang diusulkan oleh Facebook. Misalnya nih, sleeping intense. Coba kita buka page ini. Kita lihat isi page-nya. Apakah berhubungan dengan camping nggak? Oke, nah ini jelas adalah page yang mengupas tentang camping. Nah, bayangin kalau orang yang bisa like page ini, kemungkinan besar dia hobi camping. Kemudian kita coba masukkan ini, apakah tersedia sebagai interest. Sleeping in tents. Ya, tersedia. Jadi sekarang kita sudah minta Facebook untuk menayangkan iklan kita nanti ke orang yang like page camera dengan orang yang like sleeping in tents. Ada di sini adalah audiens yang sangat tertarget. Oke, di sini Anda bisa research lagi. Masih banyak interest lain yang bisa Anda targetkan. Biasanya untuk testing desain baru, jumlah audiens 100.000 sampai 300.000 sudah cukup untuk testing. Jadi juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Oke, inilah contoh interest yang kita milih. Kemudian placement, biasanya saya milih mobile newsfeed dan desktop newsfeed. Budgetnya sehari $5. Nah, kemarin saya baca di komen ada yang menyebutkan kalau iklan di Facebook butuh bayar 10 juta. Nah, itu salah ya. Karena iklan di Facebook itu tidak sama dengan iklan di koran atau iklan di papan di jalan raya seperti itu. Di mana Anda harus membayar sejumlah uang di depan, misalnya 5 juta, 50 juta, baru kemudian iklannya jalan. Nah, di Facebook enggak. Di Facebook, Anda bisa iklan bahkan dengan 10.000 per hari juga bisa. Nah, setelah Anda testing dengan budget kecil, kemudian Anda lihat hasilnya bagus, banyak yang membeli. Nah, kalau Anda mau menjangkau lebih banyak lagi audiens, Anda bisa menambahkan budget menjadi 20 per hari atau 50 per hari. Jadi, itulah bedanya iklan di Facebook dengan iklan di koran. Anda bisa mengatur budget Anda dari kecil sampai besar. Jadi, bukan sehari langsung bayar 10 juta. Itu salah ya. Lalu, berikan nama ad set.
Biasa saya masukin nama interestnya, yaitu camera or sleeping in tent. Continue. Kemudian di sini pilih page kita, Camping Addicts. Lalu pilih post yang sudah kita buat. Nah, inilah iklan yang akan dilihat oleh orang di Facebook. Desktop newsfeed, mobile newsfeed, Instagram dibuang, desktop right column dibuang. Kalau Anda mau melihat tampilan di mobile, bisa seperti ini. Oke, lalu place order. Maka iklan Anda akan di-review dulu, baru beberapa menit kemudian, setelah di-approve, iklan Anda akan jalan. Continue. Oke, inilah cara kita menjalankan iklan di Facebook. Setelah jalan, ntar kita juga bisa lihat reportingnya. Bisa sudah reach berapa orang, kemudian frekuensi iklannya berapa kali. Oke. Kemudian berapa orang yang komen, berapa orang yang share, berapa orang yang klik ke link itu, semuanya bisa muncul di report ini. Nah, inilah cara Anda berikan di Facebook. Setelah iklan Anda jalan, dan pengguna Facebook melihat iklan, kalau desain Anda bagus, mereka akan ke link Teespring itu dan membeli. Nah, setelah mereka beli, Teespring akan memproduksi kaos itu dan mengirim ke konsumen. Lalu bagaimana dengan profit Anda? Nah, setelah campaign-nya selesai, misalnya 7 hari kemudian, Teespring akan mengirim profit ke Anda lewat PayPal atau Payoneer. Ini juga mengakhiri video series ini. Dari video pertama sampai video ketiga, Anda sudah belajar bagaimana cara men-launch desain di Teespring dan kemudian bagaimana cara mengiklankannya di Facebook. Tentu saja masih banyak detail yang harus Anda pelajari, seperti bagaimana menggunakan audience insight untuk mencari dan menggali lebih dalam lagi audience-audience yang lebih tertarget. Kemudian, Anda perlu mempelajari jenis iklan apa yang perlu Anda jalankan, kapan menjalankan page post engagement, kapan menjalankan click to website, dan kapan menjalankan website conversion. Lalu Anda perlu belajar cara membaca laporan iklan, kemudian cara mengoptimasi iklan Anda, sehingga dari posisi rugi bisa menjadi untung. Lalu Anda juga perlu mempelajari bagaimana setelah Anda mendapatkan winning campaign, cara scalingnya itu bagaimana. Bagaimana menaikkan budget, kemudian bagaimana cara menambahkan interest, cara menggunakan lookalike audience untuk menjangkau lebih banyak lagi pembeli dan secara otomatis meningkatkan profit. Nah, saya tidak bisa membahas semua detail itu di video series ini karena itu membutuhkan pembahasan yang berjam-jam. Banyak message ke saya minta dibuatin workshop atau video step by step-nya biar lebih jelas. Nah, kalau workshop sih sementara belum punya jadwal. Kebetulan saya punya video dokumentasi yang saya sediakan untuk peserta workshop saya. Saya akan mencoba menyusunnya menjadi video dari A sampai Z dan menunjukkan detail cara-caranya sehingga bisa Anda pelajari. Nah, kalau diberikan kemudahan waktu, mudah-mudahan Juli ini bisa saya selesaikan. Saya akan update lagi ke teman-teman kalau sudah selesai lewat page saya, Albert Leonardo. Jadi, like atau follow aja page saya. Nah, tapi minimal dari basic yang Anda pelajari dari video 1 sampai video ketiga, Anda sudah bisa mulai mencari desain dan menjualnya di Facebook. Ayo kita review sekali lagi apa yang telah kita pelajari. Pertama, Anda perlu mencari ide desain yang menjual. Tidak hanya ide asal-asalan, tapi Anda sudah melakukan research apa yang disukai pasar US, apa yang lagi trending. Nah, dengan melakukan research, kemungkinan desain Anda terjual itu lebih besar. Kemudian setelah Anda punya ide desain, Anda minta desainer desain, dan Anda launch ke Teespring. Setelah itu Anda buat page, Anda buat isi iklannya, yaitu dalam bentuk post, dan kemudian menjalankan iklan Facebook ke post tersebut. Nah, dalam memilih targeting, sangat penting untuk memilih targeting yang detail. Jadi, contohnya jangan sekedar memilih camping, itu terlalu luas, tapi Anda pilih kira-kira toko atau website apa yang bakalan dikunjungi oleh seorang camper, seperti tadi, Campmore atau Sleeping in Tents. Semakin targeted audience Anda, semakin besar peluang konversi penjualan kaos Anda. Oke, sekian video series ini. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Silakan like page saya untuk mendapatkan info terbaru tentang Teespring dan Facebook Marketing. Saya senang sekali melihat antusias teman-teman dalam belajar. Semoga dari Indonesia bisa muncul lebih banyak lagi marketer-marketer yang bisa tembus ke pasar luar negeri. Kalau Vietnam aja bisa, Indonesia pasti lebih bisa. Oke, sampai jumpa dan salam Facebook Marketist.